Cantik, burik. Hai, gua kali ini akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Love Lesson yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan seorang gadis cantik yang menemukan inspirasi menulis dari seorang bocah yang masih kuliah dengan cara bercocok tanam. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, simak videonya sampai habis. Tanpa kopi, tanpa cemilan, Jonas tanpa pasangan. Dan kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan wanita yang lagi main piano, Jok. Lanjut cerita, wanita cantik ini pergi ke sebuah karaoke untuk merayakan keberhasilannya menciptakan sebuah lagu. Wanita cantik ini bernama Hiso. Hiso juga sudah menandatangani sebuah kontrak dari perusahaan. Setelah setengah mabuk, Hiso pun pergi dan diikuti oleh rekan kerjanya yang bernama Jay. Jay yang sudah merasa sange pun akhirnya menyosor Hiso hingga sampai ke lift. Ketika sudah sampai di lantai 1, pintu lift itu terbuka dan ada seorang bocah yang terkaget dan terheran-heran melihat pemandangan yang tidak waras ini, Jok. Main kode lift kampret. Karena tidak mau mengganggu, Seung-ho pun tidak jadi naik lift tersebut. Keesokan harinya, Chul-ho rekan kerjanya Sun-ho pun kebingungan mencari biduan yang akan menyanyikan lagu yang telah diciptakan Hae-so. Akhirnya Chul-ho pun menemukan biduan yang harganya enak di kantong, yaitu Jessica. Ditambah Jessica itu elegan, menawan, cantik, dan pas untuk menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Hae-so. Di saat pulang ke apartemen, Hae-so tidak sengaja melihat Seung-ho yang lagi berduaan dengan gebetannya. Tetapi ketika tangan Seung-ho lagi meraba-raba, gebetannya pun menolak serta mendorongnya dan pergi begitu saja. Hae-so yang melihatnya pun hanya tersenyum. Tak sengaja keduanya pun berada dalam satu lift. Dari sinilah Hae-so mulai sedikit tertarik kepada Seung-ho. Keesokan harinya di kelas melukis, Seung-ho menceritakan kejadian kemarin kepada temannya yang bernama Bum-so. Di sisi lain, Chul-ho sedang kebingungan karena ternyata Jessica itu suaranya kayak gua gini, Cok. Jelek kali, kayak rompengan gitulah, kayak kaleng bodol. Jadi Hae-so merasa lagu ciptaannya itu tidak tersampaikan. Dikarenakan merasa bad mood, Hae-so pun pergi ke tempat karaoke untuk mabuk hela. Jae yang sedang di situ juga memanfaatkan situasi itu untuk menggeprek Hae-so. Tetapi ketika Jae mengajak adegan mobil bergoyang, Hae-so pun tidak mau dan memilih meninggalkan Jae. Sebelum pulang ke apartemen, Hae-so mampir ke sebuah toko bayam untuk membeli cemilan. Tak sengaja, Hae-so melihat Seung-ho yang ada di situ. Karena penasaran, Hae-so pun memperhatikannya. Keesokan harinya ketika Seung-ho lagi istirahat setelah main basket, tiba-tiba ia melihat Hae-so yang lewat di depannya. Karena penasaran, Seung-ho dan temannya pun mengikutinya. Ternyata Hae-so itu diundang untuk mengisi kelas musik di kampusnya. Walaupun kelas musik bukan kelas Seung-ho dan temannya, tetapi mereka tetap antusias mengikuti kelas itu karena udah tertarik pada pematerinya. Bukannya fokus mengikuti kelas itu, Seung-ho malah membayangkan body meleknya Hae-so dan terus memperhatikan gunung aktifnya itu sampai-sampai ia harus ke kamar mandi untuk menyadarkan pikirannya itu. Tapi nyatanya sampai kamar mandi ia masih terbayang-bayang body molek Hae-so. Aduh, parah kali nih bocah. Setelah kelas usai, Seung-ho dan temannya mencoba meminta nomor WhatsApp Hae-so dengan alasan untuk mengikuti les piano. Padahal mereka tidak memperhatikan kelas itu sama sekali. Itu namanya modus, goblok. Malam harinya, Sun-ho mencoba menelpon Hae-so dikarenakan ketika temannya mencoba menelpon tidak pernah diangkat dan bim ajaibnya teleponnya pun diangkat. Dikarenakan Seung-ho malu, akhirnya ia kembali mematikan teleponnya.
Kemudian Heso mengirim WhatsApp kepada Seung Ho. Apabila ada pertanyaan, Seung Ho disuruh untuk datang ke apartemennya saja. Dan dengan penuh gairah pun Seung Ho datang ke apartemen Heso. Heso pun menyambut dengan sangat baik. Ketika Heso sedang minum, sengaja atau tidak, ia malah memuntahkan minuman itu ke gunung aktifnya yang membuat gunung aktifnya itu terlihat sangat jelas. Ya orang bajunya kayak sarangan tahu gitu cok. Parah nih. Seung Ho yang melihatnya pun ikut menelan ludahnya. Tak sampai di situ, Heso pun mengganti bajunya yang basah dan ternyata Seung Ho dapat melihat Heso yang sedang berganti pakaian dari pantulan cermin. Seung Ho menyuruh Heso untuk mengajari piano. Heso pun menempelkan gunung kembarnya itu yang membuat Seung Ho grogi tak karuan karena rudalnya itu nyengat tak karuan cok. Akhirnya Seung Ho pun pamit pulang. Heso juga berpesan agar Seung Ho datang kembali dengan catatan harus sendirian, tak boleh membawa teman. Sungguh ini bocah ketiban kenikmatan kampret. Setelah bertemu dengan Seung Ho, Heso pun seperti mendapat pencerahan. Ia dengan mudahnya dapat menyelesaikan menulis lagu dengan mudah dan baik. Keesokan harinya, Seung Ho menceritakan kejadian semalam kepada temannya itu. Tetapi temannya itu malah menggoblok-goblokkan Seung Ho karena Seung Ho telah menyia-nyiakan kesempatan berlian itu. Lanjut cerita, ketika sudah mendapatkan pencerahan dari temannya itu, Seung Ho pun tidak lagi menjadi bocah yang cemen. Ia pun langsung mengobrak-abrik bikang anget milik Heso. Melihat Seung Ho bergairah dengan liar, Heso pun mengajari Seung Ho gairah dengan penuh kenikmatan. Setelah kejadian skandal di apartemen Heso, mereka pun menjadi tambah akrab dan dekat. Heso juga tidak segan mengajari Seung Ho untuk mengobrak-abrik bikang angetnya dengan penuh penciwaan dan kenikmatan. Berkat intensitas kenikmatan Heso meningkat, proyek Heso dan menulis lagu pun mengalami hal yang serupa. Bahkan ia mendapatkan pujian dari rekan kerjanya. Tetapi Jay menyadari bahwa intensitas bercocok tanam Heso pun menurun sangat pesat. Heso pun langsung meninggalkannya dan memilih untuk menjemput Seung Ho. Sayangnya ketika Heso sudah berada di depan halte kampus, ia melihat Seung Ho yang lagi berduaan dengan gebetannya. Heso pun memilih tersenyum dan pergi begitu saja dengan perasaan amburadul. Sesampainya di apartemen, Heso malah menemukan mantan kekasihnya yang meminta jatah bercocok tanam. Sebenarnya Heso udah jijik sama mantan kekasihnya itu. Dikarenakan galau karena Seung Ho, Heso pun ya udahlah genjot terus dengan perasaan gelisah galau merana. Di saat yang bersamaan, Seung Ho pun merasa rindu kepada Heso. Ia pun langsung menghampiri Heso ke apartemennya. Karena sudah hafal dengan password apartemen Heso, Seung Ho pun langsung masuk. Ketika ingin membuka pintu kamar, Seung Ho pun agak sedikit ragu karena mendengar suara o. Tapi akhirnya Seung Ho pun membuka pintu kamar itu dan mendapati Heso yang lagi bercocok tanam dengan pria lain. Heso pun menyadari kedatangan Seung Ho. Seung Ho yang melihat kejadian naas itu langsung pergi. Ia pun menangis histeris sejadi-jadinya. Kampret, gila, parah nangisnya. Sakit hati jauh. Setelah tertangkap basah kejadian semalam, Heso menjadi tidak konsentrasi dengan pekerjaannya. Bahkan ketika Chul Ho mengobrolkan pekerjaannya, Heso malah terbayang-bayang dengan muka memelas Seung Ho. Dengan rasa bersalah dan menyesal pun Heso mencari keberadaan Seung Ho. Tetapi ia tidak menemukan walaupun sudah dicari di segala penjuru. Bahkan ketika Heso menelponnya pun tidak diangkat. Penderitaan Heso tidak sampai di situ.
Jae yang tadinya rekan kerjanya pun malah mencuri lagu Heso dan pindah ke agen lain karena merasa bahwa Heso sudah tidak mau bercocok tanam lagi dengan dirinya. Mengetahui hal itu, manajernya pun mengancam akan menarik labelnya dari Heso. Heso pun meminta waktu 7 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Ia berusaha keras untuk menulis lagu baru. Tapi tanpa Seungho di sisinya, ia tidak dapat mendapatkan inspirasi untuk menulis lagu. Ketika Heso sudah merasa putus asa, tiba-tiba Seungho pun datang dan langsung menghangatkan beka hangat milik Heso. Pertemuan mereka kali ini diakhiri dengan bercocok tanam berhektar-hektar. Karena merasa deadline-nya sudah sangat mepet, akhirnya Heso memilih untuk menyendiri tanpa memberitahu Seungho. Seungho pun merasa gelisah, galau, merana ditinggalkan oleh Heso kembali. Tapi tidak diduga Heso dapat menyelesaikan lagu barunya yang berjudul Goodbye to My Romance, yang artinya selamat tinggal cintaku. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya Heso pergi ke apartemennya lagi untuk menemui Seungho. Lagi dan lagi Heso mendapatkan Seungho bersama dengan gebetannya. Tetapi kali ini Heso lebih memilih mengikhlaskan Seungho bersama dengan gebetannya. Karir Heso pun meningkat drastis, bahkan lagu barunya itu viral. Heso tidak menyangka bahwa lagu yang ditulisnya menjadi kenyataan. Di sisi lain, Seungho mulai mencintai gebetannya itu dengan tulus dan film pun selesai. Dan pesan dari film ini silahkan kalian terjemahkan sendiri. A, I, U, E, O. Dan goodbye to my romance. Bye, see you next time.